Pada prinsipnya ditinjau dari biologi, makhluk hidup dibagi atas dua bagian besar, yaitu hewan dan tumbuhan. Nah, kedua kelompok ini sangat bergantung terhadap faktor-faktor yang ada di luar dirinya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, tidak ada satupun makhluk hidup di dunia ini yang berdiri sendiri. Nah, di sini saya akan membahas dulu tentang ekologi. Ekologi ini bagian terkecil dari biologi yang termasuk dalam ruang lingkup lingkungan, ialah organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang populasi. Populasi ialah kumpulan dari organisme-organisme sejenis yang dapat berkembang biak silang. Sedangkan komunitas ialah kumpulan dari beberapa populasi yang hidup di suatu area tertentu. Contohnya komunitas kolam, padang pasir, dan sebagainya. Ekosistem atau ekologi adalah salah satu unit tunggal dalam komuniti tumbuhan dan hewan bersama-sama dengan semua interaksi faktor fisik dari lingkungan yang ada di dalamnya. Atau secara sederhana, ekosistem adalah suatu sistem yang terdapat interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Kan tadi biotik itu makhluk hidup, sedangkan abiotik itu makhluk yang tidak hidup. Kemudian di sini faktor biotik adalah faktor hidup yang meliputi semua makhluk hidup di bumi, baik tumbuhan maupun hewan. Nah, dalam ekosistem, tumbuhan berperan sebagai produsen, hewan berperan sebagai konsumen, dan mikroorganisme berperan sebagai dekomposer. Faktor biotik juga meliputi tingkatan-tingkatan organisme yang meliputi individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Tingkatan-tingkatan organisme makhluk hidup tersebut dalam ekosistem akan saling berinteraksi, saling mempengaruhi satu sama lain yang menunjukkan satu kesatuan. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang faktor abiotik. Faktor abiotik adalah faktor yang tak hidup yang meliputi faktor fisik dan kimia. Faktor fisik utama yang mempengaruhi ekosistem adalah sebagai berikut. Yang pertama itu suhu. Suhu berpengaruh terhadap ekosistem karena suhu merupakan syarat hidup yang diperlukan organisme untuk hidup. Yang kedua itu sinar matahari. Nah, sinar matahari mempengaruhi ekosistem secara global karena matahari menentukan suhu. Sinar matahari juga merupakan unsur vital yang dibutuhkan oleh tumbuhan sebagai produsen untuk berfotosintesis. Kemudian yang ketiga itu air. Nah, air berpengaruh terhadap ekosistem karena air dibutuhkan untuk kelangsungan hidup organisme bagi tumbuhan. Air diperlukan dalam pertumbuhan, perkecambahan, dan penyebaran biji bagi hewan dan manusia. Air diperlukan sebagai minum dan sarana hidup lainnya, misalnya transportasi bagi manusia dan tempat hidup bagi ikan. Unsur abiotik lainnya misalnya tanah dan batuan air diperlukan sebagai pelarut dan pelapuk. Tanah yang keempat yaitu tanah. Tanah merupakan tempat hidup bagi organisme jenis tanah yang berbeda, yang menyebabkan organisme yang hidup di dalamnya juga berbeda. Tanah menyediakan unsur-unsur penting bagi pertumbuhan organisme. Yang keenam yaitu ketinggian. Nah, ketinggian merupakan tempat menentukan jenis organisme yang hidup di tempat tersebut karena ketinggian yang tersebut akan menghasilkan kondisi fisik dan kimia yang berbeda. Kemudian angin berperan dalam menentukan kelembapan dan berperan dalam penyebaran biji tumbuhan tertentu. Kemudian garis lintang yang berbeda menunjukkan kondisi lingkungan yang berbeda pula. Garis lintang secara tak langsung menyebabkan perbedaan distribusi organisme di permukaan bumi. Ada organisme yang mampu hidup dan garis lintang tertentu saja. Yang kemudian cabang ilmu ekologi. Nah, ilmu ekologi tumbuhan secara
spesifik yang akan membahas interaksi tumbuhan dengan lingkungan hidupnya, yang berhubungan dengan berbagai proses dan fenomena alam. Misalnya, bagaimana tumbuhan untuk hidupnya memerlukan sinar matahari, air, oksigen, tanah, atau lahan sebagai tempat tumbuh habitatnya. Kemudian, bagaimana peranan energi dan nutrisi atau proses metabolisme tumbuhan dalam ekosistem sebagai komponen produsen menjadi sumber pakan dan sumber energi untuk makhluk hidup lainnya yang diperoleh melalui rangkaian rantai dan jaring-jaring makanan dan proses dekomposisi atau mikrobiota. Dalam ekologi tumbuhan juga dijelaskan bagaimana perkembangan kehidupan tumbuhan melalui masa reproduksi, perkecambahan, pertumbuhan, dan masa dewasa mati. Kelompok atau komunitas tumbuhan tertentu hilang atau musnah, kemudian akan muncul tumbuh dan berkembang kembali melalui proses suksesi. Konsep dasar ekologi tumbuhan pada dasarnya, makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri, terasing dari makhluk hidup lainnya. Misalnya, tumbuhan sebagai makhluk hidup yang tumbuhan di lingkungan habitatnya atau suatu ekosistem yang tertentu yang jenisnya bermacam-macam, mempunyai bentuk penampakan dan keberadaan yang berbeda-beda, yang akan saling berinteraksi secara timbal balik dan akan saling berinteraksi dengan tanah, air, iklim, cahaya matahari, kelembaban atau interaksi antar organisme. Semua makhluk hidup selalu bergantung pada makhluk hidup yang lain. Tiap individu akan selalu bergantungan dengan individu yang lain. Interaksi antar organisme dalam komunitas ada yang sangat erat dan ada yang kurang erat. Interaksi organisme dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama itu netral. Hubungan tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama sekali, tidak bersifat menguntungkan atau tidak merugikan kedua belah pihak. Itu yang disebut netral. Predasi. Predasi adalah hubungan antara mangsa dan pemangsa atau predator. Hubungan ini sangat erat sebab tanpa mangsa predator tak dapat hidup. Sebaliknya, predator juga berfungsi sebagai pengontrol populasi mangsa. Contohnya, singa dengan mangsanya yaitu kijang, rusa, burung, hantu, dan tikus. Kemudian, parasitisme. Parasitisme adalah hubungan antar organisme yang berbeda spesies. Salah satu organisme hidup pada organisme lain dan mengambil makanan dari hospes atau inangnya. Kemudian komensalisme. Komensalisme merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies dalam bentuk kehidupan bersama untuk berbagai sumber makanan. Salah satu spesies yang diuntungkan dan spesies lainnya tidak dirugikan. Kemudian mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian interaksi antar populasi. Antara populasi yang satu dengan populasi yang lain selalu terjadi interaksi secara langsung dan tidak langsung dalam komunitasnya. Kemudian interaksi antar komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi yang berbeda di suatu daerah yang sama dan saling berinteraksi. Contoh komunitas misalnya komunitas sawah dan sungai. Kemudian interaksi komponen biotik dan abiotik. Interaksi komponen biotik dan abiotik membentuk ekosistem. Hubungan antara organisme dengan lingkungannya menyebabkan terjadinya aliran energi dalam sistem itu. Selain aliran energi, di dalam ekosistem terdapat juga struktur atau tingkat trofik, keanekaragaman biotik, serta siklus materi. Dengan adanya interaksi-interaksi tersebut, suatu ekosistem dapat mempertahankan keseimbangannya.
menjamin terjadinya keseimbangan. Ini merupakan ciri khas dalam suatu ekosistem. Itulah tadi pembahasan tentang ruang lingkup kajian ekologi tumbuhan. Mohon maaf apabila salah kata. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.